Salam untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sadar Manta Fonao dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Nias Selatan. Melalui aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Ada 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Selanjutnya, ada 5 modul Merdeka Belajar. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita awali pada modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini, kita diminta belajar 2 hal. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Dan kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Materi pertama yang kita pelajari pada modul ini adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Diawali dengan kesadaran bahwa panggilan kita adalah sebagai seorang guru. Hal yang paling mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai guru. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu guru, mari merefleksikan kekuatan dan kelemahan kita. Sehingga dengan kita mengenali kelemahan diri sendiri, maka kita perlu terus belajar mandiri. Dengan demikian, kita telah mengatur diri sendiri. Proses ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Hasil dari proses belajar mandiri adalah kekuatan kita. Dengan demikian, kita mampu melaksanakan peran kita sebagai guru, yaitu menghantar murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak, bukan dasarnya. Dengan mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, guru menuntun agar kekuatan kodrat pada anak-anak terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu guru hebat, mari meningkatkan kapasitas diri kita dengan terus belajar mandiri, sehingga kita menjadi manusia merdeka dan dapat menuntun murid-murid menjadi manusia merdeka pula. Materi kedua dari modul pertama, apa peran saya sebagai guru? Seorang guru wajib menyelaraskan perannya sebagai pendidik yang relevan dengan konteks zaman, membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi murid memahami, dan mencapai tujuan belajar. Peran lain secara umum adalah memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Materi ketiga dari modul pertama, ingin menjadi guru seperti apa saya? Ada beberapa nilai yang harus dimiliki guru pada zaman sekarang. Yang pertama, mandiri, mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, tidak menunggu atau bergantung pada orang lain. Nilai berikutnya adalah reflektif, mampu merefleksikan setiap kejadian di sekitarnya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Mau membuka diri terhadap pengalaman yang telah dilaluinya, atau mengevaluasi setiap pengalaman guna menentukan langkah selanjutnya.
Nilai berikutnya yaitu kolaboratif, mampu membina hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak, pemangku kepentingan dari dalam sekolah maupun luar sekolah. Nilai inovatif, mampu memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi dan masalah tertentu. Nilai berikutnya berpihak pada murid, mampu bergerak dengan mengutamakan kepentingan dan perkembangan murid atau peserta didik. Secara umum, yang diharapkan bagi seorang guru adalah menuntun murid mencapai mimpi dan cita-cita mereka, merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, mari menjadi guru yang dikagumi, diidolakan, dan disenangi oleh semua murid. Sehingga pembelajaran yang kita fasilitasi dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Ada 3 materi yang kita pelajari dalam modul ini, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan ketiga, menjadi manusia secara utuh. Materi yang pertama, mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Materi kedua, pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo adalah seorang guru haruslah menjadi seorang teladan yang baik. Ing Madia Mangunkarso adalah seorang guru haruslah membangkitkan semangat para murid. Dan Tutwuri Handayani adalah seorang guru harus menjadikan siswanya mandiri. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. Semboyan ini harus diingat oleh para guru dan harus memahami roh dan maknanya, yaitu untuk memerdekakan murid. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan dan menggerakkan lahir dan batin murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pendidikan humanis menurut pandangan Ki Hajar Dewantara merupakan konsep pendidikan yang membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin. Sehingga dibentuknya suatu kurikulum merdeka belajar, yaitu untuk membantu guru dan peserta didik agar dapat merdeka dalam berpikir serta dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dalam dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendidikan yang humanis terbukti masih relevan hingga masa kini dan akan mampu menghantar para murid siap mengisi zamannya kelak. Naluri pendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Tuntunan yang baik kepada murid berdasarkan teori dan pedoman tuntunan yang terbaik, sehingga pendidik dapat memberikan hak dan kesempatan belajar kepada murid sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Agar murid mengetahui kebutuhan lahir dan batinnya sendiri,
Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Kita tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan hanya pada salah satu bagian, karena badan lahir dan badan batin pada manusia tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Maka, pendidikan merupakan tuntutan lahir dan didikan batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin yang didapat dari perjuangan terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman. Pengembangan budi pekerti berupa olah pikiran atau olah cipta, olah rasa atau menghaluskan perasaan atau karakter, olah karsa atau menguatkan kemauan, olahraga atau menyehatkan jasmani. Semua ini adalah sebuah bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun murid dapat tumbuh berkembang secara baik, sekaligus menjadikannya sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atau kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Level kognitif murid yakni mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi. Pendidik harus mengetahui bahwa level kognitif ini dapat dicapai di semua jenjang pendidikan. Kedalaman dan kompleksitas dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan murid. Pendidik dapat menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan urutan level kognitif atau keterampilan berpikir yang cocok diterapkan dalam pembelajaran. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua materi yang kita pelajari dalam modul ini, yaitu pertama kodrat murid dan kedua trikon. Yang pertama, kodrat murid. Seperti sampaikan Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat keadaan dipelajari supaya dapat memahami kodrat pendidikan yang sesuai dengan zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu satu, kodrat alam, dan dua, kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya. Demikian murid yang berada di pedesaan. Pembelajaran sebaiknya mampu mendekatkannya dengan konteks alam pedesaan atau lingkungan sekitarnya. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi pada zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Materi berikutnya adalah trikon. Asas trikon yaitu 1. Kontinu, 2. Konvergen, dan 3. Konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Proses pembelajaran sejatinya tidak pernah putus. Di sini juga disebutkan beberapa ciri-ciri pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama, memiliki kemauan belajar dan terus-menerus. Kedua,
mengoptimalkan potensi diri. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan. Keempat, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan sosial. Dan kelima, menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Berbagai praktik pendidikan di dunia dapat dipelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih, sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal, sesuai dengan karakter kebudayaan kita sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semuanya itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materi yang kita pelajari dalam modul ini adalah menumbuhkan budi pekerti. Sekarang kita masuk pada materi menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Misalnya murid yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Bahkan dia merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Pendidik ikut berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan teladan dan tuntunan sesuai kebutuhan murid. Seseorang yang sudah mempunyai budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Teori konvergensi. Teori konvergensi dibentuk dari dua teori dasar, yaitu satu, teori tabula rasa, yaitu teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi atau ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dua, teori negatif, yaitu teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan. Sesuai teori konvergensi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan pendekatan teori konvergensi, tugas pendidik itu membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada dua materi yang kita pelajari dalam modul ini, yaitu yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan ini berjalan sesuai yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik harus memahami hal-hal berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4.
Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. 5. Pendidik memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan 6. Pendidikan membantu menghantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang menekankan metode pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo atau di depan memberi teladan, yaitu seorang guru haruslah menjadi seorang teladan yang baik. Ing Madia Mangunkarso atau di tengah memberi teladan, yaitu seorang guru haruslah membangkitkan semangat para murid. Dan Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan, yaitu seorang guru harus menjadikan muridnya mandiri dan mampu mengeksplorasi daya cipta, karsa, dan karyanya. Sistem Mamong didasarkan pada dua hal. Satu, kodrat alam, yaitu sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid. Dua, kemerdekaan, yaitu sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid sehingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Pada intinya, murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Merdeka Belajar Abad 21. Tuntutan pembelajaran abad 21 adalah 1. Menjadikan pembelajar sepanjang hayat. 2. Membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Ada beberapa kompetensi yang sangat penting di abad 21, yaitu diantaranya 1. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan ketiga, kemampuan sosial emosional.